Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat, saudaraku dimanapun kalian berada, saya di sini kebetulan ada di suatu tempat di mana saya mendapatkan bisikan daripada pemberitahuan dari Bunda Ratu ini bahwasanya kami ini, terutama Ciraden, sangat genting ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita akan merah dari jauh ya. Jadi sahabat, di sini saya jelaskan dulu sebelum saya melanjutkan daripada cerita perjalanan. Dengan adanya terdengar menggeming, baik saya mendengar dari informasi yang disampaikan dari Bangli Lampung bahwasanya ke depan ini seharusnya kami di tahun 2026 ini lebih tenang, lebih ekspresi santai ya. Tapi dengan kenyataan yang ada bahwa kami ke depan ini akan menghadapi suatu tantangan yang sangat luar biasa. Tidak ada masalah itu semua. Yang jelas, ketika Ciraden langsung berhadapan dengan adanya Bunda Ratu yang ada di Pantai Selatan, ada sambutan, ada suatu pemberitahuan untuk supaya dalam secara nuansa strategi yang perlu kami hadapi itu benar-benar harus lebih waspada lagi. Untuk itu sahabat ya, jadi sahabat-sahabat, kalau secara dalam bahasanya, kalau saya mau ceritakan kepada sahabat-sahabat di sini bahwasanya saya tadi barusan menghadap, artinya langsung menghadap daripada beliau untuk menceritakan daripada kejadian dan permasalahan ini, untuk membentengi backup. Bahasanya bukan berarti semuanya itu kami tidak siap, kami sudah siap, tapi saya untuk memastikan, makanya saya ke Pantai Selatan ini bahwasanya ada suatu yang perlu saya sampaikan dengan khusus kepada Bunda Ratu yang ada di Pantai Selatan ini. Itulah suatu momen menurut saya yang sangat pas ya. Karena kenapa? Karena informasi yang disampaikan daripada Bang Rey ini boleh dikatakan apa ya? Suatu cerita yang sangat-sangat ya, gimana ya?
Baris baru saja tadinya sebatas telepon sama saya ketika memberitahu bahwasanya dengan adanya disebut siapa itu ya, apa dia sosok orang preman atau orang hebat, apa dia disebut katanya orang-orang sakti, saya nggak tahu, tapi namanya membuat kuping saya gemetar ya, Wak Jaber. Tapi nggak masalah, yang pasti sahabat, tayangan demi tayangan ikuti terus, karena saya tadi sudah langsung berhadapan, bahkan saya diberikan apa namanya cindera mata, suatu mustika yang sangat-sangat berharga sekali. Mungkin itu nanti mustika itu akan saya buat hantam yang namanya para preman-preman itu ya. Karena kenapa? Jadi mereka ini ketika kalau saya lihat secara apa yang disampaikan dari Pantai Selatan tadi, bahwasanya itu benar-benar kejadian yang kami akan hadapi ini bukan suatu ya tidak menyepelekan ya, tapi ini suatu kejadian yang sangat dahsyat boleh dikatakan. Mungkin asumsi yang saya dapatkan pemberitaan ini, saya cuma dapat pesan dan kesan. Apa yang disampaikan daripada Bunda Ratu tadi, lebih hati-hati dan waspada. Karena mereka ini membangun sistem untuk strategi, bukan hanya saja pengen menumbangkan Cik Raden, ya, dan Banggai Lampung, bahkan yang lain-lain mungkin. Tapi mereka punya misi tujuan, di situ mereka akan membuktikan ke jagat alam semesta ini, di Nusantara ini, bahwasanya mereka itu paling jago, paling hebat, paling kuat. Makanya saya dapat pesan langsung dengan interaksi yang ada ketika saya sambungkan, saya sudah paham apa yang mereka akan lakukan. Yang pasti saya akan lebih waspada. Ini suatu pesan yang sangat penting, di mana ketika Banggai Pedah mengungkapkan, menyampaikan kepada suatu sosok ya, Raimondo, untuk memberikan pusaka. Tapi pusaka itu sudah kita apa namanya netralisir, sudah kita ambil isinya, ya, sudah kita cabut kekuatan-kekuatan di situ. Jadi nggak mungkin yang namanya nanti Raimondo itu bisa merajalela. Yang ada, apapun yang kita hadapi, walaupun itu ada baku hantam secara tegangan, itu sangat sudah biasa. Namanya juga di lapangan. Yang pasti di situ sahabat, perlu Cik Raden jelaskan ya. Tak mungkin yang namanya Bunda Ratu itu selalu diam, karena beliau selalu mendampingi Cik Raden. Bahkan saya, karena yang saya hadapi ini bahasanya wujudnya manusia, ya artinya saya harus bersikap bisa beradaptasi untuk memastikan kebenaran-kebenaran yang saya hadapi ini, saya bisa sedikit menanamkan yang namanya sifat kesadaran untuk menghadapi mereka. Artinya, siapa tahu dengan pesan beliau menyampaikan sama Cik Raden, artinya di sana bagaimana dan berupaya apapun, walaupun mereka sudah punya tujuan, punya misi, dengan rekrut segala yang mereka lakukan,
Yang penting punya niat satu, kata Bunda. Apa itu? Ketika saya dengarkan pembicaraan dari beliau, niatkan saja untuk jihad. Artinya, niatkan saja untuk berbuat baik. Lakukan dan jalankan. Saya tidak bakal diam, akan giring dari belakang. Walaupun kalian baku hantam, tak mungkin kalian akan terjadi apa-apa. Itu pesan beliau. Sempat saya tadi dikasih yang namanya mustika, ya. Mungkin belum saya buka, nanti saja. Yang jelas, sahabat, jika kalian ingatkan, jangan lupa di subscribe. Tonton terus, kunjungi terus, tayangan demi tayangan. Apa yang Cik Raden tayangkan di channel Cik Raden, mudah-mudahan ini adalah suatu misi yang kami harus hadapi. Karena tidaklah yang bisa kita bayangkan selama ini. Karena kenapa? Secara dalam petunjuk yang nyata, antara bisa saya terima dan tidaknya itu nanti akan tayang. Itu nanti akan jelas. Sebabnya persoalan demi persoalan yang kami hadapi ini sebenarnya sangat bingung, sahabat, ya. Bingung kenapa? Di sini jelas bukan suatu bahasanya yang kami lakukan selama ini, boleh dikatakan bukan sekedar kami anggap enteng, bukan. Tapi persoalannya, dengan petunjuk yang ada bahasanya, memang saya tadi itu mau keluar juga. Di situ saya wanti-wanti. Bahkan saya di situ ada suatu ganjalan. Mau kemana ini? Apa harus saya lakukan? Ketika saya langsung berhadapan, memohon petunjuk kepada Allah, akhirnya saya berangkatlah ke pantai selatan untuk membuktikan itu semua, bahwasanya dengan kejadian, dengan perjalanan ke depan ini, saya memang harus hati-hati. Sebab begini, sahabat, ya, di mana perjalanan yang kami hadapi ini, kalau secara saya gambarkan, bukan lagi satu titik, bukan lagi gerombolan, bukan lagi suatu bahasanya pasukan. Ini semua dari berbagai macam penjuru di Nusantara ini. Mereka menguasai, mereka punya misi. Terdengarnya bahasanya di mana kami ini selalu memberikan jalan, mengarahkan kepada setiap para preman-preman, ya, artinya mereka yang hidupnya bertentangan dengan syariat-syariat, akidah-akidah yang selama mereka terapkan dalam kehidupan. Itulah kami perjelas, itulah kami perlu song-song bagaimana caranya dan upaya supaya mereka ini bisa menanamkan benar-benar kata-kata kembali. Di mana kata-kata kembali itu kalau bahasa Arabnya itu tobat. Disitulah mereka bahkan sedikit banyaknya kalau memang mereka mendapatkan suatu hidayah, petunjuk jelas dan nyata, saya yakin tak mungkin mereka akan menoleh lagi yang namanya kehidupan yang di belakang. Pasti mereka punya tujuan bagaimana
melangkah ke depan lebih baik, lebih bagus lagi. Inilah suatu peran, suatu tontonan secara edukasi Cik Raden tayangkan di beranda channel YouTube Cik Raden dengan segala upaya dan cara, harapan demi harapan, yang namanya kezoliman di muka bumi ini harus kita berantas, harus kita luruskan, harus kita benahi. Walaupun sahabat ya, kita tidak merasa sedikit pun bahasanya kita di situ mengaku bahwa kita benar, bahwasanya kita tidak pernah mengaku bahwa kita itu baik. Tapi di sini secara cerminan yang nyata, jelas setiap titik yang mana dalam suatu tujuan kita melangkah, yang pasti tanamkanlah niat dulu. Insya Allah, walaupun ini bahasanya saya dengar menggemparkan, kalau kata Bang Rey itu bukan lagi ratusan, jutaan, ribuan, sedikit pun tidak gentar. Karena kenapa? Yang perlu kita takuti, yang perlu kita gentari, itu hanyalah dengan kekuasaan Allah. Kenapa? Tidak mungkin, walaupun mereka punya semboyan, punya misi, punya tujuan, bahasanya mereka pengen bagaimana caranya dan upaya menguasai jagat Nusantara itu sebatas mimpi menurut saya, ya. Karena kenapa? Mereka, saya sudah tahu, karena mereka di situ tidak bisa yang namanya mengendalikan ego, hawa, nafsunya. Disitulah mereka sulit untuk menemukan ke titik yang sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat, saya akan menghadap ke Bunda Ratu nanti. Kalian simak, kalian lihat, kalian benar-benar pantau. Mudah-mudahan dengan perjalanan demi perjalanan saya, ketika saya langsung menghadap Bunda Ratu nanti, di situ kalian bisa lihat kejadian apa yang terjadi. Alhamdulillah sahabat ya, dengan sambutan, dengan kekuatan kalian buktikan, kalian lihat tadi, begitu besar ombak mendatangi Cik Raden ketika sambungan, ombak pun menyambut ya.
Jadi ombak menyambut itu menandakan bahwasanya Ci Raden hadir. Ci Raden ada di pantai selatan ini. Untuk itu sahabat-sahabat ya. Karena kalau mau kita buka, kita kupas tabir yang tersembunyi di pantai selatan bukanlah hal yang biasa. Oleh karena itu sahabat ya, biar kita enak ngobrol lebih dekat lagi ya. Ini suatu gerbang, di mana gerbang ini sahabat kelihatan dari sini ya. Ya, gerbang lorong yang menuju kita yang namanya di pantai selatan. Jadi kalau kita mau ke sini itu memang harus benar-benar niat ya. Maka dari itulah tadi Ci Raden buktikan ketika sambungan langsung kepada penguasa laut lah ya. Di sini alhamdulillah Ci Raden sudah disambut langsung sama Bunda Ratunya ya. Mudah-mudahan ini ada suatu petunjuk yang nyata, saya bisa ke depannya lebih hati-hati untuk menghadapi suatu misteri-misteri, kejadian-kejadian yang benar-benar perlu kita hadapi. Jadi Ci Raden sebatas itu dulu menyampaikan, walaupun ini sekelumit, mudah-mudahan ini ada suatu petunjuk nyata, mudah-mudahan ini suatu keberkahan yang jelas. Untuk itu Ci Raden pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.